Oke. Masih dari tema Small is Big, ya kan? Dan ini adalah minggu yang terakhir, sedikit highlights. Minggu pertama kita sudah belajar dari Pastor Marta, bagaimana dosa yang dilakukan oleh satu orang akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Serah berdampak kepada satu bangsa. Ya kan? Dan kita sudah dengarkan sama-sama itu sekalian soft opening dan itu sesuatu yang luar biasa. Minggu kedua Pastor Aaron sudah bicara tentang roar. Edisi yang ketiga dengan temanya tentang bold mission. Iya kan? Masih ingat minggu kedua? Kita diajak untuk menjadi memiliki hati yang mau menginjil lebih militan lagi. Diajak untuk yuk one-to-one, ajak makan, tapi jangan lupa ajak juga ke gereja. Masih ingat? Sekali lagi ini highlights dan sekali lagi ini minggu terakhir ya kan? Supaya setiap berkat yang didapat sepanjang bulan ini tetap menjadi rema. Diingatkan berulang-ulang dan minggu lalu kita sudah mendengarkan dari Pastor Yoksin second chance dan belajar dari kesempatan kedua yang dimaksimalkan oleh seorang Yunus setelah dia lari dari kesempatan pertama dan dampaknya adalah hanya dengan 8 kata penginjilannya, khotbahnya 120.000 jiwa bisa diselamatkan di kota Niniwe. Nah, kesempatan ini di minggu terakhir, mari maksimalkan minggu terakhir ini untuk mendapatkan juga sesuatu yang baru. Saudara mau? Amin. Amin. Oke, saya mau belajar, saya mau membawa kita untuk belajar dari seorang pribadi yang berbeda, memiliki juga kesempatan yang kedua tentang second chance, tetapi saya mau ambil tema tentang my way versus God way. Jalan saya apakah berlawanan dengan jalan Tuhan atau gimana? Kita akan belajar sama-sama dan saya berharap kita sekali lagi memiliki hati yang mau menangkap setiap pesan yang disampaikan Tuhan di sepanjang bulan ini termasuk saat ini. Di dalam Yosua pasal 7, ini adalah pembacaan kita di sepanjang bulan ini, itu diulang dan diulang, ya kan? Diulang dan diulang bagaimana seorang akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Serah melakukan dosa dan dampaknya satu kota akhirnya, satu bangsa akhirnya didakwa melakukan pelanggaran oleh Tuhan. Yosua seperti biasa sebagai seorang panglima dan pemimpin bangsa Israel, sebagaimana dia mengirim utusan untuk memata-matai Yeriko dan itu berhasil, dia masih menggunakan cara yang sama. Dia mengirim utusan untuk memata-matai kota Ai yang sebenarnya kecil. Laporannya mereka kecil, penduduknya sedikit. Kita cukup kirim aja 2.000 atau 3.000. Tetapi yang kita lihat di dalam pembacaan ini adalah ternyata mereka kalah dan setelah diselidiki karena memang ada dosa yang dilakukan oleh satu orang. Nah, kita sampai pada ayat yang ke-13 dan saya ajak kita membuka aplikasi Bible saudara dan membaca bersama-sama. Jika ini tidak terbaca karena memang agak kecil, kalau terbaca saya mengajak kita mau membacanya bersama-sama. Yosua pasal 7 ayatnya yang ke-13. Bisa baca yang di belakang? Kalau enggak silakan buka aplikasi Bible saudara dan saya mau ngajak kita baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ini masih menjadi landasan kita untuk belajar firman Tuhan pada saat ini. Tapi kesempatan ini
Ya, kesempatan kedua di bulan ini yang pastor bilang tadi, saya mau kita sama-sama belajar dari seorang tokoh, seorang raja yang luar biasa yang bernama Daud. Dia ya udahlah, raja terbesar lah. Raja yang mengalami kejayaan demi kejayaan, kemenangan demi kemenangan di dalam perang karena penyertaan Tuhan. Saudara bisa membacanya nanti di rumah atau saudara membacanya sekarang, tapi saya harap kita masih terkonek sama-sama. Di dalam 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 14 kita bisa melihat, membaca, mengerti bahwa sebenarnya Daud di dalam segala kegemilangannya masih merasa ada yang kurang. Sehingga dia ingin memaksimalkan satu kerinduan yang kosong di dalam hatinya, yaitu kedekatannya dengan Tuhan. Ada tabut yang disuruh Tuhan dibuat oleh Musa di zamannya Musa, tetapi tidak berada di kotanya. Bukankah tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan? Tabut itu adalah tabut Tuhan, dikatakan di mana Allah bertakhta di atas tabut itu. Tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan yang ketika mereka berperang, tabut itu dibawa serta. Ketika kalau saudara masih ingat, ketika Yosua mau menyeberang Sungai Yordan, tabut itu ada di tengah-tengah. Masih ingat? Masih ingat ya, masih ingat. Dan kehadiran tabut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kehadiran Tuhan mau menguatkan kita bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Mau menguatkan ketika kita lagi capek, lelah, layu, semangatnya mulai kendor. Tuhan mau bilang, ini aku ada di tengah-tengah kamu, aku siap untuk menguatkanmu. Mau mengingatkan kita bahwa aku selalu ada di sampingmu dan aku mau menuntunmu. Mau mengingatkan kita bahwa aku akan menyediakan apa yang kau butuhkan. Karena kebutuhan itu kan berisi 3, ya kan? Tongkat Harun, kedua loh batu, dan mana? Melambangkan tentang penyediaan Tuhan, mana melambangkan tentang firman Tuhan, 2 loh batu, dan melambangkan tentang Tuhan akan menuntun dengan tongkatnya, tongkat Harun dari situ. Nah, ayat yang ke-13 tadi di dalam Yosua pasal 7 di mana Yosua disuruh Tuhan, kalau bisa mundur satu slide ya, disuruh Tuhan untuk menguduskan dulu, ada sesuatu yang salah. Menguduskan itu bisa berarti bahwa gampang kan, menyucikan. Tetapi kekudusan juga bisa berarti bahwa kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai lagi. Menguduskan itu bukan cuma sekedar kita mau menghormati Tuhan, tetapi mengizinkan Tuhan untuk berkarya di dalam hidup kita supaya kita bisa naik kepada level yang berbeda. Kekudusan itu berarti kita mau memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan dan mau memprioritaskan Tuhan bahwa Tuhan ini adalah rencanamu, jadilah sesuai dengan rencanamu. Kekudusan itu berarti kita mau bawa kepada Tuhan setiap rencana kita dan dijadikan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, mari kita lanjut dengan pribadi yang kita mau belajar sama-sama tentang Daud. Daud mempersiapkan segalanya ketika di kesempatan pertama, saya bilang di kesempatan yang pertama, dia mau berupaya membawa tabut Tuhan yang waktu itu berada di daerah Kiryat Yearim. Berjarak kurang lebih 6 mil, kalau di kilometer berapa? Kurang lebih 9,6 kilometer. Dari kota Daud, dari tempat Daud memerintah. Dan apa yang dia lakukan untuk membawa tabut itu? Dia mengumpulkan para pemimpin 1000, para pemimpin 100, dia berdiskusi, dia menyampaikan keinginannya bahwa kita harus membawa tabut Tuhan di kota ini, di kota Daud, di Yerusalem, di kota Sion. Mereka berdiskusi dan memandang itu sesuatu yang baik. Yuk bawa, maka dibuatlah persiapan yang besar-besaran. Iya kan? Dibawalah itu, dijemput di rumah Abinadab dan orang-orang yang mengawal prosesi itu
adalah orang-orang yang biasanya menjaga setiap hari. Itu adalah anak-anaknya Abinadab, Usa, ya kan? Nah, semuanya sudah dipersiapkan. Menari, persiapannya, alat-alat musiknya semuanya dipersiapkan. Dan dalam diskusi semuanya itu dipandang sesuatu yang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita tahu bersama kisah ini tiba-tiba dikatakan lembu tergelincir dan Usa dengan niat baiknya mau menahan sesuatu tabut itu yang tergelincir, dan Tuhan menyambar Usa sedemikian luar biasa sampai mati. Daud melihat nggak? Daud nggak melihat. Daud ada di depan. Dia menari bersama-sama dengan pasukannya, dengan semua prosesi. Wah, ini kita tabut, kita mau apa ya? Mau celebration lah dengan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menyambar Usa sedemikian besar. Kadang kita di dalam kesempatan pertama dengan segala pengalaman kita, dengan segala apa yang sudah kita lalui, pelajari, lakukan, kita tinggal datang kepada Tuhan, berkati rencana saya mau jalan mulai besok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan kita melakukannya dan tiba-tiba ada kegagalan. Tiba-tiba terjadi tidak sesuai dengan rencana. Daud mengalami ini dan mungkin ada di antara kita yang mengalami hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Enggak ada yang salah dari semua persiapan ini. Daud berdiskusi, dia tidak jalan sendiri. Seorang raja pun dia bisa berhak untuk memutuskan sendiri. Tetapi dia berdiskusi dengan tua-tua dan melakukannya seperti sebagaimana harusnya. Apakah ada yang salah? Enggak ada yang salah di mata manusia. Tetapi mari saya mau ngajak kita untuk belajar bersama-sama tentang pribadi Daud. Ketika Usa disambar, mati oleh Tuhan. Daud marah enggak? Daud marah dikatakan. Daud marah. Tetapi dia tidak mengekspresikannya sebagai pemimpin. Tetapi dia tidak kecewa. Tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang berakibat lebih fatal. Tetapi saya mau ngajak, apa yang Daud pelajari dan saya mau kita sama-sama pelajari dampak dari kesempatan pertama yang gagal. Yang pertama adalah Daud mau memprioritaskan Tuhan. Apa yang terjadi setelah Usa mati? Prosesi besar-besaran. Ya kan? Ada tari-tarian, ada permainan musik, ada apa sih, pawai kah? Yang luar biasa, suasana yang penuh sukacita tiba-tiba menjadi duka cita karena satu orang meninggal disambar Tuhan. Sesuatu yang sudah dipersiapkan mungkin berbulan-bulan tiba-tiba terhenti karena kematian seseorang. Seorang yang biasanya menjaga itu hari demi hari karena dititipkan di rumahnya, di rumah ayahnya. Abinadab. Yang Daud lakukan adalah, oke, mungkin ini belum waktunya Tuhan, titipkanlah dulu, kita balik ke kota Daud. Saya merenungkan apa yang Daud lakukan. Dikatakan dia marah. Alkitab mencatat dia marah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Kemudian dia mempelajari. Ternyata tabut Tuhan itu dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh Musa atas petunjuk Tuhan maksudnya, memiliki sebuah rincian-rincian, sebuah aturan-aturan yang sangat jelas. Dan hal itulah ternyata yang dilupakan oleh Daud. Kadang kita mempertimbangkan dan mengatur sedemikian rupa berdasarkan pikiran kita dan lupa tanya kepada Tuhan. Lupa mempelajari ternyata ada versi Tuhan yang sebenarnya kita tinggal melakukannya, sudah ada di dalam Alkitab. Kita lupa mempertimbangkannya. Kita lupa membawanya.
Dan bukankah itu yang terjadi juga dengan Yosua? Dalam menaklukkan Yeriko, dia datang dengan penyertaan Tuhan. Ada panglima bala tentara Tuhan datang. Tetapi di pasalnya yang ke-7 tidak dikatakan bahwa Yosua datang mencari Tuhan. Dia datang menggunakan pengalamannya, kiri mata-mata dong. Itu sesuatu strategi sih. Tetapi tidak ada catatan di dalam pasal yang ke-7 bahwa Yosua datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk Yeriko yang sudah ditaklukkan. Sekarang aku berdoa penyertaan Tuhan tetap ada. Enggak ada seperti itu. Makanya dia kalah hanya dengan bangsa yang kecil. Daud juga demikian. Ada ternyata aturan bahwa tabut ini kudus. Iya kan? Daud lupa mempelajarinya. Karena keinginan yang besar, Daud tinggal eksekusi aja dengan lembu, dengan tari-tarian dan segala macam. Dia lupa mempelajari bahwa Tuhan sudah memberikan rincian yang jelas bagaimana untuk melakukannya, membawa tabut itu, menangani tabut itu, bukan menangani Tuhan. Bagaimana memperlakukan tabut itu. Daud datang dan dia belajar yang pertama, oke, saya harus memprioritaskan Tuhan. Hal yang sepele, hal yang kecil, cuma karena tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, Tuhan bisa menyambar, memberikan kegagalan. Daud belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Hal yang kedua, Daud belajar untuk menghormati Tuhan. Ini tabut Tuhan, ini melambangkan kehadiran Tuhan. Kalau kita belajar bahwa tabut Tuhan itu pernah berada di bangsa Filistin, masih di dalam Yeriko atau Samuel, saudara bisa belajar. Bangsa Filistin merasa menang, karena mereka bukan cuma mengalahkan bangsa Israel, tetapi membawa tabut ke daerah mereka. Mereka kenal tabutnya? Enggak, mereka cuma tahu itu melambangkan Tuhan ya, tapi mereka tidak percaya. Tapi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan bekerja tanpa bantuan orang, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang berdaulat dan dia menimpakan penyakit demi penyakit. Menekan sedemikian rupa bangsa Filistin. Sehingga bangsa Filistin tidak tahan dan membawa itu ke dalam ruangan yang ada Allah mereka. Jadi yang pertama Tuhan menekan sedemikian rupa bangsa Filistin. Sampai mereka tidak tahan dengan penyakit, dengan kegagalan, segala macam yang membuat mereka tidak tahan. Yang kedua, ya udah taruh aja di samping Dagon, dewa bangsa Filistin. Jadi kira-kira kalau ini ruangannya, Dagon mungkin di sebelah kiri atau kanan, anything samping salah satunya ada tabut Tuhan. Besok paginya, tanpa ada orang, kepala Dagon jatuh ditemukan. Apakah itu sebuah kebetulan? Enggak ada orangnya. Mereka taruh lagi. Besok paginya lagi, bukan cuma kepala Dagon yang jatuh. Badannya terpotong-potong, Bapak Ibu. Melambangkan kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa saja melakukan caranya tanpa bantuan saya dan saudara kalau saudara tidak mau memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Dia bisa pakai orang lain, dia bisa buat rencana yang baru hanya supaya rancangannya tetap terjadi. Karena saya mau bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa setiap kesalahan kita, bahwa setiap kegagalan kita tidak pernah akan menghentikan. Itu ada slide-nya ya, Princess. Kesalahan yang kita lakukan tidak akan pernah menghentikan rencana Tuhan digenapi di dalam kita. Saudara bisa catat ini baik-baik. Yesaya 55 ayat 8 bilang, sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55, tidak ada di slide. 55 ayat 8. Daud belajar menghormati Tuhan, bahwa dia tetap Allah dimanapun dia berada. Dan di saat itu dia menyadari bahwa tanpa bantuan Usa sekalipun,
Tuhan tetap mampu ada di posisinya. Dia tetap Allah yang bertakhta di atas tabut itu. Dan Daud menyadari bahwa dia tidak layak marah Tuhan karena Usa yang disambar sampai meninggal itu. Dia menyadari bahwa oke, Tuhan, ternyata Engkau yang berdaulat. Aku tidak akan melihat ini lagi sebagai sebuah dendam, kecewa, marah, anything, Tuhan. Ketika kegagalan kita sepertinya membawa kita untuk susah move on, mari tetap hormati Tuhan di dalam kedaulatannya. Karena rencananya yang terbaik buat kita, bukan kita, bukan rencana kita. Bukankah kita juga sering berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dan di praise and worship tadi luar biasa, hal-hal inilah yang sebenarnya dinyanyikan. Kita sudah menyanyikannya tadi dalam lagu-lagu tadi. Menghormati Tuhan, mengakui bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah jalan terbaik yang harus kita jalani untuk sampai kepada rancangan Tuhan. Sakit, iya, hidup itu butuh proses. Proses itu untuk mendewasakan. Ketika kita dewasa, kita mampu untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda. Karena memandang dari cara Tuhanlah, kita bisa melihat bahwa ya, saya hanya manusia yang lemah ternyata. Saya manusia yang berdosa, makanya saya butuh Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita harus ikut cara Tuhan, belajar dari Daud, bukan cara manusia. Daud sudah mempersiapkan segalanya sampai dengan menyiapkan lembu yang terbaik. Tetapi ternyata ada yang salah dan gagal. Setelah Daud belajar hal-hal ini, Daud datang. Apa yang dilakukan? Belajar dari firman Tuhan yang sudah diwahyukan, sudah disampaikan secara tegas, jelas kepada Musa. Daud memanggil suku Lewi yang memang ditetapkan Tuhan untuk mengangkat tabut. Jadi bukan lagi dengan lembu, tetapi dengan bahu orang-orang Lewi. Jadi bukan lagi dengan sekedar kekuatan kita, tetapi kehadiran kita di tempat ini. Bukan lagi berbicara tentang sekedar kualitas vokal, aransemen musik, lighting, sound system, tetapi soal hati kita yang mau datang kepada Tuhan. Ikut caranya Tuhan. The Heart of Worship, lagu yang sangat fenomenal itu dikatakan bahwa mereka bahkan sampai menghabiskan, memindahkan, menghentikan setiap alat musik. Dan menyembah Tuhan hanya dengan hati. Caranya Tuhan bukanlah cara kita. Ini semua bukan berarti tidak bagus. Kita mau mempersembahkan yang terbaik. Dan kita berdoa minggu depan, 2 minggu depan, kapan? Secepatnya, amin. Ada LED terpasang, LCD, apapun itu yang terpasang di depan. Saudara mau? Itu sesuatu yang kita rindukan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa yang menjadi penting yang Tuhan mau adalah hati kita. Kita bisa menyanyikannya dengan sedemikian rupa, bermain musik sedemikian rupa, mahir menggunakan multimedia, sound system, lain sebagainya, jago foto, lain sebagainya. Tetapi jika Tuhan tidak menemukan hati yang mau terkonek dengan Dia, apalah artinya hal itu, Bapak Ibu Saudaraku? Dikatakan Allah bertakhta di atas tabut, dikatakan Allah bertakhta di atas pujian kita. So, bukan soal pujian kita lagi ketika kita melakukan yang terbaik. Tetapi lebih kepada karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau memberikan yang terbaik. Pastor Sam sangat jelas dan kita suka sekali. Dia bilang seperti ini. Not a duty, bukan sebuah tugas, but desire.
tetapi hasrat. Ketika kita melakukan sesuatu, bukan karena ya saya dijadwalkan. Bukan karena alat musiknya di sana keren. Bukan karena sound system terbaru, tercanggih. Bukan karena memiliki mixer yang paling canggih. LCD-nya yang terbaik, ukurannya terbesar. Tetapi passion kita, hasrat kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan cari? House of worship, brother and sister. Mari jadikan setiap apapun yang kita lakukan sebagai penyembahan kepada Tuhan. Mari lakukan hal kecil apapun, small thing sekalipun, small action sekalipun, menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan Tuhan datang bertakhta di atas tempat ini. Kita harus tetap panas, ya kan, kalau pakai bahasa jemaat yang ada di Laodikia, Tuhan mau memuntahkan yang suam-suamku, lebih baik engkau dingin atau panas. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, saya mau mengajak setiap kita di tempat ini menjadi panas, memiliki api, fire dari Tuhan untuk selalu memiliki kerinduan, selalu dan selalu seperti Daud memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 63, iya kita berkonek ya, ternyata itu lagu dari HPM juga. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu dan rindukanmu. Kupandang tempat kudusmu sambil melihat kemuliaanmu. Dan seterusnya. Melihat bagaimana kerinduan Daud untuk datang dengan caranya Tuhan lagi. Mundur satu pasal, Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, melambangkan suatu hubungan yang besar, yang intim. Ada hasrat yang dalam yang selalu mau dipancarkan oleh seorang Daud kepada Tuhan. Saya mau ngajak supaya setiap kita, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan karena sekedar jadwal. Dan biar kiranya Tuhan menemukan kita memiliki hati, hasrat, memiliki motivasi yang benar untuk mau menyenangkan Tuhan di dalam hal apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Dengan caranya Tuhan, Daud berhasil memindahkan. Saya nggak akan panjang lagi. Kesempatan yang kedua berbicara tentang bagaimana akhirnya Daud belajar dari kesalahan yang pertama. Saudara bisa baca itu maju 2 pasal di 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai 29. Bagaimana Daud akhirnya bukan lagi mengumpulkan kepala pasukan 1.100 tetapi mengumpulkan suku-suku Lewi. Mari kita kuduskan. Hari esok kita akan memindahkan tabut Tuhan ke tempat ini, ke kota Daud, ke kota Sion, ke kota Yerusalem. Melambangkan hati Daud yang mau mengikuti jalannya Tuhan. Pastor Jos bilang begini, ada yang ikut kemarin beberapa hari yang lalu ya, masterclass tentang worship. Ada yang ikut bersama Pastor Jos Wartono. Ada yang ikut, ada kalau nggak salah Sharon, Edis, Pastor, otomatis, Ibu. Dia bilang seperti ini, Princess bisa buka? Yang Pastor Joshua Artono. Supaya kita bisa membaca sama-sama. Oke. Hidup yang menyembah tidak berfokus kepada aksi, tetapi berfokus kepada, bisa bilang sama-sama, hati. Iya, karena Tuhan cari hati, bukan aksi, ya kan? Kita melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Yes,
itu akan dipertimbangkan, dihargai dan diapresiasi oleh Tuhan juga. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan mau menemukan juga hati kita tetap terkonek dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau bilang seperti ini. Next slide. Mengetahui tentang penyembahan tidak akan berdampak apapun buat kita semua. Itu hanya sekedar knowledge. Itu hanya sekedar seremoni. Itu hanya seperti sekedar liturgi. Tetapi memiliki hidup yang menyembah, itu yang sanggup menghadirkan Tuhan untuk mengubah hidup saya dan saudara. Saudara percaya akan hal ini? Atau terlalu tegang untuk bilang amin? Yes. Amsal 4 ayat 23 bilang seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara mau datang melayani masih ada masalah, selesaikan dulu, bereskan dulu hatimu. Firman Tuhan bilang. Supaya apa? Di Yohanes kan bilang Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita bereskan semuanya dan datang di tempat ini dengan hati yang benar, maka Tuhan akan menemukan kita adalah penyembah-penyembah yang benar, yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. He is found you in this place. Saudara mau ditemukan Tuhan di tempat ini, di rumah, di tempat kerja, di komunitas saudara, tetap memiliki hati yang terkonek dengan Tuhan. Mau, amin. Tuhan akan menemukan kita seperti itu. Dan Tuhan lagi cari, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mencari orang-orang yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dan yang kedua, berdasarkan ketiga hal ini ya, saya mau simpulkan seperti ini. Mari menyadari, mari memahami hati Daud untuk torang aplikasikan ke dalam torang kehidupan. Mari pahami hati Daud dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Daud ingin selalu dekat dengan Tuhan. Saya sudah bilang tadi, ada begitu banyak mazmur yang ditulis, 63, 62 adalah dua contoh pasal di mana Daud selalu ingin untuk dekat dengan Tuhan. Itu alasan yang paling utama. Makanya dia ingin memindahkan tabut Tuhan yang berjarak 9,6 km di daerah Kiryat Yerim, di rumahnya Abinadab ke kota Daud. Karena dia ingin selalu merasakan kehadiran Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita juga memiliki hati seperti Daud. Yang mau rindu, yang mau bersama dengan Tuhan in every day. Next slide. Ya, yang kedua, memahami hati Daud. Dia bukan sekedar mau menikmatinya sendiri, tetapi dia ingin juga berbagi dan menjadi berkat. Satu ayat dari sekian banyak ayat yang mendukung akan hal ini. Di dalam slide selanjutnya. Mazmur pasal 35 ayat 18. Saya bacakan buat kita semua. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu di dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji Engkau. Hati Daud bukan cuma tetap mau bersekutu. Mau dekat dengan hadirat Tuhan. Tetapi dia memiliki hati yang mau berbagi. Dia mau memiliki hati yang supaya gereja ini dan bukan hanya gereja ini, supaya kota ini dan bukan hanya kota ini, supaya bangsa-bangsa merasakan berkat yang sama. Kalau kita menangkap hati Daud ini, percayalah, Tondano bagi kemuliaan nama Tuhan. Sulawesi Utara bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan olehmu segala bangsa akan diberkati. Satu poin yang selalu pastor doakan dan saya selalu sangat diberkati. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Lewat apa? Mau berbagi kebaikan Tuhan. Small action
menabur benih yang baik, dampaknya akan menjadi besar. Who knows, Tuhan akan menumbuhkan itu di mana saja. Dan buah-buahnya akan semakin dinikmati oleh banyak orang. Satu benih yang kecil, satu taburan kebaikan, satu kemurahan hati yang saudara taburkan, satu kepedulian kecil yang saudara lakukan. Siapa yang tahu itu akan mengubahkan seseorang dan dia menjadi pemimpin, anything bisa menjadi berkat. Small is big. Bapak Ibu Saudaraku, dan saya ingin menutup dengan satu testimoni. Saya harap saudara belum capek mendengarkan satu kesaksian yang akan dibawakan oleh istri saya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Di tahun 1998, ada seorang pria bernama Marco Yandi Kasakean yang waktu itu ngajak kita, baru jadian nih ceritanya, masih pacaran. Ngajak kita masuk ke KKR, pergi ke KKR di Gereja Baptis di Manado. Dan waktu itu merupakan pertama kalinya kita mengenal bagaimana sih ibadah yang praise and worship itu. Dan malam hari itu kita merasa sesuatu yang berbeda. Dan di tengah KKR Gereja Baptis, kita dengan dia baru jadian. Dan saya nggak kenal semua orang yang di dalam KKR itu, kita nggak kenal, kita baru pertama kali masuk di situ. Tetapi kita tergerak untuk terima Tuhan secara pribadi. Jadi malam itu dengan tidak memperdulikan segala yang lain, saya maju terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah setelah ibadah, kita bertemu dengan pemimpin pujian yang tadi melayani waktu ibadah. Terus dalam hati saya, karena saya merasa saya digerakkan Tuhan ketika dia pimpin pujian. WL-nya perempuan waktu itu, kita lupa namanya. Kita lupa namanya. Lupa namanya. Dia pimpin pujian yang bisa menggerakkan hati saya sampai saya terima Yesus. Kita enggak ingat apa khotbahnya, tapi caranya dia memimpin pujian bisa membawa saya yang baru kali itu tahu praise and worship, tergerak dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Selesai ibadah kita bertemu dan Tuhan berbisik dalam hati saya, someday kamu akan seperti itu. Dan itu tahun 98 Tuhan berkata seperti itu di dalam hidup saya. Kemudian singkat cerita kita menikah dan kita bergabung di dalam gereja ini tahun 2000. Tahun 2000. 99 2000. Dan ketika saya masuk dalam gereja ini, saya merasakan sesuatu yang klik di dalam hati saya, dalam roh saya, bahwa Tuhan berkata ini adalah pot yang Tuhan taruh untuk saya bisa bertumbuh. Jadi saya tertanam dalam gereja ini. Dan saya memberi diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja ini. Waktu berlalu dan saya pun akhirnya dari guru kids, dari OHP, dulu OHP ya, multimedia OHP, sempat jadi dancer, juga singers dan worship leader. Akhirnya sampai saat ini mungkin karena mendekati 25 tahun AFJF Tondano dan kita sering flashback Tuhan. Begitu banyak proses yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa panggilan Tuhan dalam diri kita tidak berubah. Dan waktu awal-awal masa pelayanan saya baca sebuah buku. Waktu itu hebohnya sih buku Pemburu Tuhan. Mungkin worshipers tahun 99 2000-an itu tahu ada buku Tommy Tenney yang namanya Pemburu Tuhan. Kita mau cari pinjam, tetapi berhubung banyak sekali yang suka mau baca, jadi kita enggak jasa sampai. Akhirnya oke lah kita beli buku Tommy Tenney, tapi yang pertama yang kita dapat bukan Pemburu Tuhan, itu habis. Kita dapat yang Rumah Kesukaan Tuhan. Dan Rumah Kesukaan Tuhan itu ada satu bagian yang menyentuh hati saya ketika Tommy Tenney bilang begini, ketika hadirat Tuhan turun, maka enggak ada satupun yang bisa menahannya. Mau pengkhotbah, mau kata-kata seperti apapun itu tidak akan bisa menggantikan bagaimana rasanya ketika hadirat Tuhan itu turun. Jadi
waktu itu awal tahun 2000-an ketika kita baca buku itu dan memulai melayani, kita punya satu impian, Tuhan, kita rindu melihat hadirat Tuhan ada di dalam gereja ini. Ketika orang datang dengan mendengar mungkin puji-pujian kita, mereka bisa diubahkan, mereka bisa melihat bahwa hadirat Tuhan itu mengalir dari tempat ini sampai keluar sana. Itu impian yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Jadi ketika selama 25 tahun kita berjalan dalam pelayanan, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan kita. Banyak proses yang kita lewati, mungkin hal-hal yang Tuhan mau kita berubah. Dan kalau saya ada sampai saat ini, saya percaya Tuhan sementara membangkitkan kembali impian itu dalam hati setiap kita. Setiap kali saya pimpin pujian, satu kerinduan saya adalah kalau saya bisa dijamah Tuhan lewat puji-pujian, maka saya percaya ada orang lain juga yang bisa dijamah Tuhan dengan puji-pujian. Ketika saya bisa datang menyembah Tuhan dengan hati saya bawa persembahan kepada Tuhan, dan kerinduan saya untuk melihat hadirat Tuhan turun. Karena saya percaya ketika Tuhan turun maka Tuhan akan sanggup membawa satu perubahan, membawa satu revival, membawa satu hal yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Jadi hari ini saya cuma memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita sekitar 20-an tahun yang lalu dan tetap kita pegang, tetapi kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Karena pasti Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang perjalanan kita. Dan biarlah kerinduan kita ketika kita melihat tempat ini yang luar biasa. Kita jangan terbiasa dengan apa yang kita lihat. Tetapi marilah kita tetap memandang Tuhan itu Tuhan yang luar biasa yang telah bekerja sampai saat ini. Dan what's next, God? Apalagi selanjutnya? Apalagi yang harus kita lakukan, apalagi yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Buat saya pribadi, kehidupan saya menjadi satu persembahan buat Tuhan dan kerinduan kita supaya apa yang kita berikan di hadapan Tuhan bisa juga memberkati orang lain. Terima kasih. Semoga jadi berkat buat kita semua. Saya mengundang teman-teman musician bisa naik ke depan. Saya ingin menutup khotbah saya dengan analogi sebuah perumpamaan yang sangat-sangat sederhana. Karena saya percaya setiap kita pasti pernah melakukannya. Bikin teh gula, teh celup, pasti tahu semua ya kan? Teh celup. Tuhan bilang supaya di dalam Yohanes 4 ayat 3 dia mencari orang-orang yang mau menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Yang tetap memiliki fire, tetap memiliki api, tetap ditemukan memiliki hasrat hati. Saudaraku, teh celup itu kalau dicelupin di air yang dingin, fakta yang pertama dia timbul. Betul gak? Perhatikan gak? Dia gak akan masuk ke dalam. Fakta yang kedua, kalau di air dingin, dia tidak akan bereaksi. Udah dikocok, lama sekali airnya mau jadi kabur. Betul gak? Tetapi kalau di air yang panas, teh celup itu dia langsung menyatu. Langsung cepat warnanya langsung cepat menjadi coklat. Dia tenggelam dan menyatu. Dan saya mau bilang ini melambangkan tentang air itu seperti hati kita. Dan teh celup itu, mohon maaf, mengibarkan tentang Tuhan yang mau masuk ke dalam hati kita. Dan apakah dia menemukan hati kita panas, maka dia mau berbaur, dia mau menguatkan, dia mau memperbarui, mengubahkan, dia mau
melakukan caranya, dia mau menuntun hidup kita, atau dia temukan hati kita lagi beku, lagi dingin, dan dia tidak bisa buat apa-apa. Biar kiranya firman Tuhan di minggu terakhir bulan Juli ini, hati kita ditemukan Tuhan memiliki hasrat, kerinduan yang dalam untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan izinkan caranya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Izinkan karya Tuhan, izinkan rancangan Tuhan, izinkan jalannya Tuhan yang digenapi di dalam setiap kita. Tempat ini tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan tidak menemukan orang-orang yang memiliki hati. Karena saya mau bilang tempat ini tidak diukur dari akustik room dan lain sebagainya, tetapi diukur dari begitu banyaknya jiwa-jiwa yang memiliki hati yang mau dijamah oleh